Bisa wawancara Pak Sandiaga, Pak Benny, dan Pak Bambang itu menurut aku suatu hal yang sampai besar mungkin aku nggak bisa melupakan. Aku harus menjadi seorang yang pemberani. Oh nice. Untuk mewawancarai Kak Ojib. Dan langsung aja Kak Ojib akan memanggilkan narasumber kita yang namanya unik banget. Pandan Wangi, tepuk tangan dong. Halo. Hai Kak. Tos dulu ah. Yes, duduk di sini sayang silakan. Oke, seperti biasa Kak Ojib akan duduk di sini. Apa kabar Pandan Wangi? Baik Kak, Kak Ojib apa kabarnya? Kabar baik juga. Kamu dipanggilnya Pandan Wangi atau Pandan Wangi harus lengkap? Wangi. Wangi. Nah, kalau tadi di awal Kak Ojib bilang kalau kamu adalah seorang wartawan junior dan pernah mewawancarai Pak Sandiaga Uno, betul ya? Benar sekali. Oke, ini memiliki banyak sekali bakatnya dari mulai storytelling, Kak Ojib bilang tadi di awal. Ada juga baca puisi, nyanyi, nari, balet. Terus ini saking banyaknya, kamu bagi waktunya pusing gak sih dengan hobi yang banyak ini? Atau udah ada jadwal kayak seminggu? Senin latihan nyanyi, Selasa balet, Iya, gitu? aku ada jadwalnya. Oke, Jadi gimana tuh? aku tuh bikin timeline. Oke. Bikin timeline, bikin jadwal. Misalnya hari Senin aku bakal ada les gitar nih. Terus hari Selasa aku ada les balet. Terus hari Rabu aku bakal improve skill nyanyi aku. Jadi setiap hari tuh pasti aku ada tugasnya. Akan ada agendanya. Benar. Hari liburnya? Hari liburnya free. Free-nya tiap hari Sabtu atau Minggu? Dua-duanya. Oh dua-duanya, nice. Nah Kak Ojib akan bahas satu persatu bakat yang kau miliki. Yang pertama adalah storytelling dan membaca puisi. Ini untuk storytelling sendiri, kamu tuh yang membedakan kamu dengan teman-teman lainnya dalam mendongeng apa? Storytelling dulu deh. Untuk mendongeng tuh sebetulnya sama aja sama teman-temanku. Namun yang membedakan, yang paling membedakan adalah aku lebih sering mendongeng dalam bahasa Inggris. Aku bisa mendongeng dalam bahasa Indonesia, tapi menurut aku mendongeng dalam bahasa Inggris tuh lebih challenging. Yes. Kenapa? Karena sekalian bisa mengasah kosakata bahasa Inggrisku, aku juga bisa acting, bisa mengekspresikan diriku dalam storytelling dan masih banyak lagi. Jadi menurut aku storytelling dalam bahasa Inggris tuh berbeda. Oke, kalau baca puisi sebenarnya asal muasalnya gimana nih? Apa dari sekolah waktu itu? Asal muasalnya ibuku itu suka baca puisi. Terus ibuku pengen improve bakat-bakatku yang lain kan. Jadi awal-awal tuh ngajakin ikut lomba baca puisi. Ya walaupun masih yang kecil-kecil, dikit-dikit gitu ya baca puisinya. Tapi akhirnya setelah ikut beberapa lomba, aku bisa improve lagi, bisa ya kadang-kadang juara satu lomba membaca puisi. Oke, nah di kelasnya anak Indonesia nih ya Wangi, selalu ada challenge. Ya. Kamu siap nggak untuk di challenge? Siap dong Kak. Betul, karena memang kalau di kelas anak Indonesia harus terima challenge dan ini akan membuktikan kamu lulus apa enggak ya dari kelas anak Indonesia gitu. Di segmen ini Kak Ojib memilih untuk men-challenge Wangi yaitu membaca puisi gitu ya. Nah ini akan Kak Ojib tanya dulu mau baca puisinya apa? Aku kali ini akan membacakan puisi doa dari Khairil Anwar. Oke, doa. Oke, Doa. kamu sudah siap? Sudah. Oke. Khairil Anwar dalam karyanya Doa. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing.
Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Kira-kira kamu tahu mau ngapain? Jadi gini, kamu akan menjadi seorang wartawan. Baik. Dan berarti Wangi akan menjadi seorang reporter gitu ya. Untuk mewawancarai Kak Ojib. Asik diwawancara. Oke, ini mic-nya. Dan kamu nanti akan menjadi seorang reporter gitu ya. Seorang wartawan junior. Halo Permisa, kembali lagi di channel Anak Indonesia. Bersama saya, Pandan Wangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang sangat spesial. Siapakah itu? Ia adalah Kak Ojib Isma Putra. Halo Kak Ojib, apa kabarnya? Halo Wangi, kabar baik. Wangi apa kabar? Aku baik juga Kak. Aku izin tanya-tanya sedikit tentang kehidupan Kakak sebagai seorang host ya Kak? Boleh. Oke, pertama, Kakak udah jadi host di Anak Indonesia ini udah berapa lama sih? Di Anak Indonesia ini baru mau setahun. Kalau setahun itu kira-kira ada berapa narasumber yang sudah Kakak wawancarai? Waduh, banyak sekali karena setiap seminggu kita ketemu satu. Berarti sudah lebih dari 20 lebih kali ya? Oke, kalau gitu kan Kakak host nih, apakah host ini adalah profesi yang sudah Kakak cita-citakan sejak kecil atau mungkin berbeda dari cita-cita Kakak pas kecil? Sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang di luar dugaan. Tapi memang waktu itu basicnya Kak Ojib ngambil kuliahnya di komunikasi dan juga sudah sebagai seorang penyiar radio gitu. Jadi sudah terjun ke dunia televisi dari tahun 2007. Oke, terakhir nih Kak. Ya. Kakak ada tips gak sih buat teman-teman semua yang menonton Anak Indonesia yang pengen juga nih public speakingnya bagus tapi nggak tahu caranya gimana? Oke, yang pertama adalah jangan malu untuk terus berlatih gitu. Jadi bisa berlatih dari sehari-hari aja menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Terus juga jangan lupa untuk banyak membaca, banyak belajar. Apalagi sekarang kan zaman sekarang medianya banyak nih. Intinya gitu aja, memperbanyak kosakata juga penting. Dan juga berlatih di depan cermin. Nah itu juga penting banget gitu. Sama sering-sering berkomunikasi dengan banyak orang. Dan juga nggak mengenal usia, tidak mengenal profesi, yang penting percaya diri dan terus belajar, begitu. Oke, jadi para pemirsa semua, tips dari Kak Ojib adalah untuk selalu percaya diri, untuk selalu latihan dan jangan lupa kalau latihan di depan kaca ya. Baik, itu tadi Permisa wawancara singkat saya dengan Kak Ojib Isma Putra. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Oke, terima kasih Wangi untuk challenge yang sudah dilakukan. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi boleh ya? Oke. Nah, sekarang saatnya Kak Ojib mau tanya-tanya seputar wartawan junior. Jadi Kak Ojib dapat bocoran juga katanya kamu ini masuk di salah satu majalah anak. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi itu sekitar tahun 2022 ya Kak, aku kelas 4 SD. Ibu aku menemukan pengumuman tentang seleksi untuk menjadi seorang wartawan junior di majalah Anak Indonesia. Lalu ibu aku nanya ke aku, Dek kamu mau nggak ikut lomba ini, seru loh. Terus karena aku penasaran juga ya, jadi wartawan tuh kayak gimana sih. Jadi aku mulai, oh boleh deh ikut-ikut. Terus akhirnya aku buat video perkenalan, aku kirim portofolio, kirim daftar prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Sampai hari ini aku diterima sebagai seorang wartawan junior. Oh gitu, jadi berarti ini yang nge-push itu sebenarnya juga memberikan jalannya adalah mama. Nah, Kak Ojib penasaran deh, tadi kayak belum nanya. Sebenarnya apa yang membuat kamu tertarik dan terjun ke dunia wartawan sih? Yang membuat aku tertarik itu juga karena ibu aku. Ibu aku itu adalah seorang wartawan. Ibu aku menceritakan bahwa jadi seorang wartawan tuh seru. Kenapa? Karena kita tuh bisa bekerja tapi sekaligus juga bisa jalan-jalan keluar dunia sambil ketemu dengan orang-orang penting. Aku merasa tertarik dengan hal tersebut kan. Jadi oh wow, oke, aku akan coba untuk mungkin menjadi seorang wartawan. Jadi diinspirasi oleh mama sendiri atau ibu ya gitu. Oke, nah selain Pak Sandiaga Uno tadi Kak Ojib sempat mention di awal, siapa lagi yang udah pernah Wangi wawancarai? Kalau bersama dengan wartawan junior tadi yang bersama majalah Cia itu aku pernah mewawancarai Pak Beni Kak Harman. Ia adalah
Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Terus selain Pak Beni, aku juga pernah mewawancarai tapi secara online, yaitu Pak Bambang Brojonegoro. Ia adalah seorang Menteri Riset dan Teknologi. Oh nice, jadi memang seperti yang ibu kamu bilang ya, walaupun belum keliling dunia ya, tapi kamu sudah berhasil juga ketemu sama orang-orang penting dan juga menginspirasi gitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa apalagi di usia kamu yang bisa dibilang masih muda banget gitu kan ya. Oke, nah selama menggeluti dunia wartawan, ada nggak pengalaman yang sangat berkesan bagi kamu? Kalau hal itu sih, ya mungkin yang bisa wawancara Pak Sandiaga, Pak Beni, dan Pak Bambang itu menurut aku suatu hal yang sampai besar mungkin aku nggak bisa melupakan. Oke, berkesan gitu sama kamu ya? Berkesan sekali karena itu pertama kalinya aku bisa mewawancarai orang-orang penting. Oke, nah kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah tantangan apa yang kamu rasakan selama menjadi seorang wartawan junior? Jadi sebetulnya tuh aku orangnya agak susah untuk berkenalan dengan orang baru. Agak susah untuk bersosialisasi. Agak pemalu. Iya benar sekali. Aku seorang yang pemalu. Tapi kan sebagai seorang wartawan itu kita harus bisa kenalan dengan orang baru. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan bahkan kita harus membuat narasumber kita itu terbuka kepada kita. Betul. Jadi aku ingin dengan ikut-ikut acara-acara seperti ini, aku ingin mencoba untuk melupakan pemalu itu, aku harus menjadi seorang yang pemberani. Oh nice, tepuk tangan dong buat Wangi. Keren, keren. Nah ini Kak Ju dapat bocoran kalau beberapa bulan yang lalu kamu berhasil meraih juara 2 lomba cerdas mengulas buku anak yang diadakan Kemendikbud. Wah keren banget loh ini. Ini gimana ceritanya? Terus buku apa yang kamu ulas? Aku mengulas buku, aku ikut 2 seleksi. Yang pertama itu aku kirim video online. Ya. Dan buku yang aku ulas adalah Cerita Dini. Ini bukunya seperti ini. Ya puji Tuhan aku bisa masuk ke final. Lalu di finalnya itu live Zoom. Dan aku mengulas buku Panen Istimewa. Aku mengulas buku ini dan puji Tuhan aku mendapat juara 2. Oke, nah boleh ceritain nggak ini mengulas buku tuh seperti apa ya? Jadi yang dilombakan penilaiannya seperti apa? Penilaiannya sih setahu aku itu pertama pasti ekspresinya, lalu kedua isi buku yang akurat dengan ceritanya, terus cara pembawaannya juga harus bisa enjoy karena mengulas buku anak-anak pasti tujuannya untuk anak-anak juga kan. Jadi harus bisa dipahami oleh. Seperti merangkum, mengambil semua intisari dari buku tersebut dan kamu menceritakannya jadi seperti storytelling juga gitu benar. ya. Oh oke, seru banget. Jadi ini melewati 2 seleksi, jadi kamu ada 2 buku yang kamu ulas gitu. Benar. Nah, pertanyaan Kak Ojib ini simple banget, mudah-mudahan kamu gak bingung jawabnya. Dari bakat yang kamu A, B, C, D, F, G banyak ini, kalau ditanya cita-cita seorang Pandanwangi itu apa sebenarnya? Jujur kalau cita-cita aku masih mikir juga. Karena sejak kecil sampai sekarang cita-citaku ganti-ganti. Jadi balerina, jadi dancer, jadi choreographer, jadi wartawan, lain-lain. Jadi ya aku masih mikir-mikir juga. Dan alasan aku mengikuti berbagai lomba adalah agar aku bisa memilih mana nih yang cocok bagi aku yang bisa jadi profesi aku di masa depan. Last but not least, ini kamu boleh nggak kasih pesan untuk teman-teman kamu yang ada di rumah yang mungkin sama nih, aduh bingung suka ini, suka itu, suka ini, atau mungkin juga ternyata ada di rumah yang pengen punya hobi ataupun juga menjalani profesi yang sekarang kamu jalani. Ada pesan yang pengen kamu sampaikan? Silakan sayang. Untuk teman-teman anak Indonesia semua yang sedang menonton, pesan dari aku adalah untuk selalulah berlatih, jangan pernah menyerah karena kalau kita gagal itu adalah suatu kunci dari keberhasilan. Jadilah seekor ikan di kolam kecil, lalu kalau Anda dipindahkan kembali ke kolam besar, jadilah ikan yang lebih besar lagi. Jadilah bintang-bintang yang paling terang di antara bintang-bintang banyak lainnya. Nice. Terakhir, ini kayaknya nggak mungkin juga untuk seorang Pandanwangi bisa mencapai di titik ini tanpa your support system. Ya. Your parents, family, friends, guru-guru, and your friends of course gitu. Ada yang mau ingin kamu sampaikan spesifik untuk siapa? Silakan. Untuk keluargaku, terutama orang tuaku dan kakakku, makasih banyak udah mau dukung aku sampai sekarang aku bisa duduk di sini dengan Kak Ojib.
di The ITV. Proses ini susah, aku tahu. Dan ya maafin aku kalau aku kadang-kadang suka nyebelin, kadang suka nggak mau dengerin, suka marah-marah sendiri. Ya, I'm sorry, but I just don't know how to express my feeling for you. But I always love you, every time, everywhere, every day. Love you. Yeay. Nice. Aduh, sayang sekali obrolan kita harus jadi obrolan terakhir, tapi I wanna say thank you so much untuk Wangi sudah hadir di Anak Indonesia dan juga memberikan inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Please jangan berhenti, tetap berkarya, tetap berusaha, terus belajar, jangan pernah puas, dan kita akan menunggu kabar-kabar nextnya nanti, karya-karya yang diberikan oleh seorang Pandan Wangi untuk Indonesia. Thank you so much ya. Dan maka dari itu setelah challenge yang diberikan dan bisa dilalui semuanya, kamu dinyatakan lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Yeay. Aduh. Kak Oji Bisma Putra pamit dan ini dia persembahan spesial dari Pandan Wangi. Ku pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap, lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua kisah hari ini, cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus ratusan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Ku bayangkan diriku menjadi yang ku mau, ingin rasa hatiku mewujudkan anganku. Tapi kadang semuanya tak semudah yang ku pinta. Kisah ini mungkin berat, tapi bikin aku kuat. Tiba-tiba aku melayang menembus ratusan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Seketika ku melihat seorang putri baik hati. Dia mendekat ke arahku, mengajakku untuk berdansa. Tiba-tiba aku terbangun dari mimpi indahku, disambut senyum mentari. Ku hempaskan semua sedihku, menyambut hari yang baru. Bahagia rasa hatiku. Bahagia